Film dimulai ketika seorang anak bernama Syahida lagi mengurus domba-dombanya di bukit. Ketika itu, ayahnya menyuruh Syahida pulang karena hari sudah mau gelap. Jadi Syahida pun beranjak pulang ke rumah sambil bermain dorongan roda dengan menuruni bukit. Namun sayang, rodanya lepas sehingga dia pun mengejar roda tersebut. Karena berlari menuruni bukit yang curam, Syahida pun jatuh dan terguling-guling hingga akhirnya jatuh ke bawah. Si bapak yang baru sampai di rumah pun ditanya oleh ibu Syahida, kemana anaknya kok belum nyampe di rumah? Mendengarkan hal itu, si bapak pun menyadari ada yang gak beres, karena Syahida seharusnya udah pulang lebih dulu. Mereka semua pun langsung turun mencari Syahida, dan salah satu tetangganya menemukan Syahida masih selamat karena nyangkut di batang pohon. Syahida adalah anak kecil yang gak bisa berbicara atau bisu, sehingga saat itu dia hanya bisa menunggu seseorang menemukannya. Akibat kejadian itu, para tetua di kampung itu pun berkumpul dan menyarankan kepada si ibu untuk membawa Syahida ke tempat suci di India supaya Syahida bisa berbicara. Namun masalahnya, mereka ini tinggal di Pakistan dan India adalah negara tetangga. Si bapak nggak bisa pergi ke sana karena dia pernah tergabung dalam militer, sehingga nggak mungkin mendapatkan visa. Mendengarkan hal itu, si ibu berkata bahwa dia yang akan membawa Syahida ke India. Bagaimanapun caranya, dia mau Syahida berbicara lagi, sehingga bisa pergi ke sekolah. Untuk membiayai perjalanan itu, si bapak pun harus menjual domba-dombanya kepada orang lain. Hari keberangkatan pun tiba, si bapak hanya bisa mengantar istri dan anaknya pergi naik kereta menuju India. Agak ngeri-ngeri juga pergi ke India. Selain mereka adalah orang Pakistan, mereka juga seorang Muslim dan kedua negara ini sebelumnya pernah berkonflik. Singkat cerita, Syahida dan ibunya pun pergi ke tempat suci yang disebutkan. Berharap dengan mengikuti ritual-ritual yang diadakan, Syahida bisa berbicara. Kepercayaan orang mereka, syair-syair dari tempat suci itu bisa mengabulkan harapan-harapan dan terbilang mujarab. Setelah itu, mereka pun kembali lagi ke Pakistan menggunakan kereta. Di tengah perjalanan, kereta yang mereka naiki mengalami kerusakan sehingga perjalanan mereka sementara dihentikan sampai kerusakan dapat diperbaiki. Menunggu hal itu, orang-orang pun pada beristirahat dan tidur, termasuk ibunya Syahida. Ketika itu, Syahida terbangun. Dia melihat di luar ada anak domba. Karena sudah terbiasa bermain dengan domba, dia pun memutuskan keluar dari kereta untuk bermain dengan anak domba itu. Namun, ketika dia di luar, kereta pun berjalan kembali. Malang buat Syahida, dia hanya bisa mengejar kereta itu dengan langkah kecilnya dan gak bisa berteriak memanggil ibunya. Kereta pun semakin lama semakin melaju. Syahida saat itu pun menangis karena ketinggalan kereta yang keluar menuju Pakistan. Gak lama setelah itu, Syahida melihat kereta api lain yang melintas. Berpikir bahwa kereta ini punya tujuan yang sama. Dia pun menaiki kereta barang ini. Namun sayang, kereta barang itu malah melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu, di kereta penumpang, ibunya terbangun dan menyadari Syahida nggak ada di sana. Dia pun berteriak memanggil-manggil Syahida. Karena panik, dia menyuruh kereta berhenti. Pencarian pun dilakukan. Namun sayang, karena Syahida udah naik kereta lain, dia pun nggak ditemukan. Namun si ibu bersikeras untuk mencari Syahida sendiri. Tapi masalahnya, kereta udah masuk ke wilayah Pakistan. Dan untuk kembali ke India, si ibu perlu visa. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, mereka pun membuat laporan ke polisi. Mereka hanya berharap Syahida bisa bertemu dengan orang baik yang bisa menjaganya. Syahida yang tidur di kereta barang pun terbangun keesokan paginya. Terbangun di tengah-tengah warga India yang lagi merayakan perayaan Dewa Hanuman. Dia pun bergabung masuk ke dalam keramaian itu. Di sana, dia melihat seorang pria bernama Bajrangi menari-nari dan bernyanyi untuk perayaan tersebut. Ketika acara nari-nari ini selesai, Bajrangi melihat Syahida menatapnya. Karena tahu gadis kecil ini nggak menatap siapa-siapa selain dirinya, dia pun menawarkan Syahida minuman. Syahida pun langsung berlari ke arahnya dan menghabiskan minumannya. Terlihat Syahida sangat haus. Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan makanan juga untuk Syahida. Ketika Syahida makan, mereka pun sambil menanyakan nama. Namun, Syahida yang gak bisa berbicara tentunya hanya diam 1000 bahasa. Bajrangi pun menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya, kemudian pergi meninggalkan meja. Tapi setelahnya, Syahida malah mengikuti Bajrangi. Karena kebingungan dan mengira Syahida lagi tersesat, Bajrangi membawa Syahida ke kuil Hanuman. Dia menyuruh Syahida berdoa supaya orang tuanya menemukan dirinya kembali. Sekali lagi, Bajrangi pun meninggalkan Syahida di sana, kemudian dia pulang. Ketika udah naik bis, dia pun melihat Syahida mengejarnya.
sehingga dia meminta supir bus untuk berhenti. Bajrangi pun membawa Syahidah ke kantor polisi. Namun polisi menolak jika Syahidah ditinggalkan di sana. Tapi gimana kalau orang tuanya nyari dan melapor ke sini, kata Bajrangi. Coba kau lihat, di sini banyak pencuri dan preman. Gadis kecil ini nggak bisa tinggal di sini. Gimana kalau orang tuanya nggak datang? Begini saja, kata petugas. Kau tuliskan kontakmu di sana, nanti jika ada yang konfirmasi, aku akan menghubungimu, kata polisi. Akhirnya Bajrangi membawa Syahidah pulang. Di dalam bis, Bajrangi bertanya di mana Syahidah tinggal dengan menyebutkan semua nama kota di India. Syahidah hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, karena memang dia bukan warga negara India. Para penumpang lain pun sampai membantu Bajrangi untuk menyebutkan kota-kota yang mungkin adalah kota tempat Syahidah berasal. Namun gak satu pun nama kota itu yang membuat Syahidah mengangkat tangannya. Bajrangi sebenarnya bukan berasal dari kota Delhi. Karena permintaan ayahnya yang udah meninggal, dia pun harus pergi ke kota Delhi mengunjungi teman ayahnya yang bernama Dayanan. Di sanalah dia bertemu dengan Rasika, anak dari Dayanan. Bajrangi tinggal di sana untuk beberapa hari. Di sana dia sering menemani Rasika. Entah itu ketika Rasika lagi bekerja sebagai guru, beribadah, atau berbelanja. Kedekatan itu membuat Rasika jatuh hati pada Bajrangi. Suatu ketika, rumah Dayanan didatangi oleh temannya bermaksud untuk melamar Rasika. Namun Rasika pada saat itu udah jatuh hati sama Bajrangi dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut. Untungnya, Dayanan menghargai keputusan anaknya yang udah memilih jodohnya sendiri. Lamaran pun dibatalkan dan Bajrangi dikasih waktu 6 bulan untuk membeli rumah sendiri sebagai syarat pernikahan dirinya dan Rasika. Karena itulah Bajrangi kembali datang ke Delhi untuk mengabarkan ke orang tua Rasika tentang perkembangan DP rumah yang lagi dia usahain. Para penumpang bis pun senang mendengarkan cerita cinta Bajrangi. Setibanya di rumah Rasika, Bajrangi pun menjelaskan tentang Syahidah sebagai anak yang hilang. Dayanan pun berkata, gimana kalau orang tua Syahidah nggak mencari anaknya? Sampai kapan kau mau begini, menolong orang lain daripada dirimu? Kau harusnya kerja keras, membelikan Rasika rumah, barulah kau bisa menikah. Ingat itu, kata Dayanan. Ketika menemani Rasika berbelanja, Bajrangi pun berkata pada Rasika, mungkin Syahidah ini anak dari kasta Brahmana, karena kulitnya putih. Kemudian gimana kalau orang tuanya nggak mencarinya? Kata Rasika. Siapa tahu dia adalah anak yatim piatu. Ada benarnya juga perkataan Rasika, pikir Bajrangi. Tapi kayaknya kalau anak ini yatim piatu, dewa akan mengabarinya padaku, kata Bajrangi dengan yakin. Sementara itu di rumah, Syahidah yang nggak terbiasa memakan masakan orang Hindi pun memutuskan untuk menyelesaikan makanannya dengan cepat. Dan ketika di dapur, dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangganya Dayanan yang kebetulan merupakan seorang muslim. Jadi Syahidah pun memutuskan untuk pergi ke sana. Jadi ketika Bajrangi dan Rasika kembali ke rumah, mereka mendengar kabar kalau Syahidah hilang. Akhirnya setelah dilakukan pencarian, Rasika menemukan Syahidah tengah memakan ayam dan daging di rumah seorang muslim. Bajrangi pun kaget, dan ternyata dugaannya salah. Karena kalau Syahidah dari kasta Brahmana, dia nggak akan memakan daging hewan. Informasi tentang Syahidah pun masih belum mereka ketahui, karena kondisi Syahidah yang bisu. Di rumah makan pun, Syahidah dipesankan ayam dan makan terpisah dari mereka. Mungkin Syahidah adalah kasta kesatria, karena mereka kadang-kadang juga makan daging hewan, kata Bajrangi yang masih berpikir kalau Syahidah adalah orang Hindi seperti mereka. Di sana Syahidah pun menangis ketika melihat seorang anak yang disuapin ibunya. Karena melihat Syahidah menangis, Rasika dan Bajrangi pun mencoba menghibur Syahidah dengan melakukan joget ayam. Ya, apapun lah, yang penting Syahidah nggak bersedih lagi. Hari demi hari pun berlalu. Bajrangi dan Rasika sering membawa Syahidah kemanapun mereka pergi, bahkan ketika beribadah di pasar. Tapi Syahidah adalah seorang muslimah. Dia pergi beribadah di sebuah musola yang ada di pasar. Bajrangi yang melihat Syahidah yang beribadah pun kaget dan menyadari kalau anak kecil yang dia tolong ternyata adalah seorang muslim. Dia pun keluar dari musola itu dan mengabari hal ini kepada Rasika. Bajrangi takut kalau ayahnya mengusirnya, karena Dayanan gak mau ada umat agama lain yang tinggal di rumahnya. Tapi Rasika gak mau meninggalkan Syahidah, karena Syahidah cuma anak kecil berumur 6 tahun, jauh dari rumah dan jauh dari orang tua. Soal kasta dan agamanya itu omong kosong. Jangan buang waktu kita untuk urusan yang sepele. Kau adalah orang baik, karena itulah aku cinta padamu, kata Rasika. Mereka pun ke dalam untuk mencari Syahidah dan di sana, Bajrangi mendapatkan pelukan dari seorang anak kecil yang masih polos. Dalam hatinya, Bajrangi pun berjanji akan tetap mengantarkan Syahidah
pulang ke rumahnya. Di rumah, Bajrangi khawatir kalau Dayanan tahu dia membawa orang Islam naik ke rumahnya. Namun Rasika berkata, siapa yang akan bilang ke ayahnya? Gak akan ada yang tahu tentang hal ini, kata Rasika yakin. Di saat yang sama, di rumah ini lagi nonton bareng pertandingan kriket antara India melawan Pakistan. Ketika Pakistan berhasil mencetak angka dan memenangkan pertandingan, Syahidah bertepuk tangan dan menari-nari di depan TV yang membuat semua orang keheranan. Apalagi Syahidah mencium bendera Pakistan yang ada di TV. Sontak saja, semua yang ada di situ kaget. Bajrangi pun bertanya kepada Syahidah, apakah dia berasal dari Pakistan? Syahidah pun angkat tangan dan menganggukkan kepalanya. Dayanan pun marah besar kepada Bajrangi dan menyuruh Bajrangi untuk mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan di India. Dayanan masih punya dendam tersendiri sama orang Pakistan akibat konflik yang lalu. Dayanan pun gak mau kalau Syahidah berada di dalam rumahnya lagi. Jadi keesokan harinya, Bajrangi mencoba pergi menuju kedutaan Pakistan dan menjelaskan yang terjadi. Namun karena paspor Syahidah ada dengan ibunya, jadinya permintaan itu pun ditolak. Bajrangi pun diusir oleh petugas keamanan karena terus memaksa untuk meninggalkan Syahidah di sana. Di saat yang bersamaan, terjadi rusuh di kantor kedutaan tersebut. Untungnya mereka berhasil keluar. Namun efek kerusuhan itu, kantor kedutaan Pakistan ditutup dan visa untuk ke Pakistan dibekukan 1 bulan. Ketika Bajrangi meminta bantuan agen travel pun, mereka nggak bisa membuatkan paspor untuk pergi ke Pakistan. Namun dari sana, Bajrangi dikasih info kalau ada cara buat dia untuk pergi ke perbatasan tanpa paspor. Namun petugas ini meminta sejumlah uang yang nggak kecil kepada Bajrangi. Malam harinya, ketika Bajrangi menghitung uang yang dia punya, Rasika memberikan uang tabungannya untuk Bajrangi. Uang untuk DP rumah mereka. Namun untuk saat ini yang terpenting adalah memulangkan Syahidah, kata Rasika. Dengan uang yang terkumpul pun, Bajrangi kembali membawa Rasika ke agen travel tersebut dan meninggalkan Syahidah di sana. Sebenarnya Syahidah menolak untuk pergi bersama petugas itu, namun Bajrangi nggak punya pilihan lain. Sambil menangis pun, dia meninggalkan Syahidah di sana. Dalam perjalanan pulang, dia melihat orang menjual gelang yang disukai Syahidah. Jadi Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan hadiah perpisahan dan dia cepat memutuskan menyusul Syahidah ke tempat tadi. Namun udah telat, kantor agen travelnya udah keburu tutup. Namun dari kejauhan, Bajrangi melihat mereka berdua udah naik becak. Jadi dia pun mengejar becak tersebut. Ketika berhasil menyusul, dia mendapatkan informasi dari supir becak tadi kalau mereka berdua pergi ke hotel itu. Bajrangi pun lalu menyusul mereka. Hotel ini adalah hotel esek-esek, tempat gak bener. Bajrangi kemudian langsung mencari Syahidah dari kamar ke kamar dan mendapatkan kalau si petugas tadi tengah bertransaksi kepada mucikari untuk menjual Syahidah. Bajrangi pun marah, matanya merah, darahnya mendidih. Syahidah pun langsung berlari memeluk Bajrangi. Preman yang ada di situ mencoba merebut Syahidah kembali, tapi Bajrangi berhasil melempar orang itu keluar jendela. Satu persatu, preman di sana dihajar Bajrangi, termasuk si petugas travel. Karena nggak bisa mempercayai siapapun, Bajrangi memutuskan untuk memulangkan Syahidah ke Pakistan sendirian, tanpa paspor, tanpa visa. Bajrangi dengan keyakinannya pun berniat untuk memulangkan Syahidah dengan usahanya sendiri. Singkat cerita, mereka pun pergi dengan bis dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di tengah-tengah perjalanan, Bajrangi dicegat oleh seorang lelaki bernama Ali. Dia pun ditawari tumpangan, tapi harus membayar sejumlah uang. Bajrangi menolak dan memilih untuk terus berjalan. Tapi Ali meyakinkan kalau pagar perbatasan itu dialiri oleh listrik tegangan tinggi. Petugas perbatasan pun akan menebakimu. Baru bertanya ke mayatmu apakah kau orang India atau Pakistan, kata Ali. Demi kebaikan anak ini, mari ikut denganku, katanya. Akhirnya Bajrangi pun naik mobil ini. Mereka pun sampai di perbatasan. Ali kemudian memandu mereka untuk melewati pagar itu dengan terowongan. Ketika sampai di seberang, Bajrangi nggak mau pergi sampai dia meminta izin tentara jaga supaya diizinkan untuk lewat. Ali pun nggak habis pikir kenapa Bajrangi punya pikiran seperti itu. Tentara jaga akan menembaki kita, katanya. Namun Bajrangi adalah orang jujur. Dia harus minta izin dulu. Ali pun akhirnya lari, meninggalkan mereka. Ketika tentara jaga memergoki mereka, Bajrangi mengatakan semuanya dengan jujur.
termasuk cara dia melewati pagar itu dengan terowongan. Namun itu semua nggak ada gunanya. Mereka tetap disuruh kembali ke India. Nggak lama setelah itu, dengan melewati terowongan yang lain, mereka pun menyeberang lagi. Kali ini, Bajrangi tetap jujur. Namun dia ditendang oleh tentara jaga karena keyakinannya. Karena melihat Syahidah yang menangis, sang komandan pun menyuruh anak buahnya berhenti memukuli Bajrangi. Komandan itu pun memutuskan, kami akan kembali ke sini 10 menit lagi. Kami nggak akan tahu kalau kau pergi ke Pakistan ataupun kembali ke India. Tapi kalau kulihat kau masih di sini, maka kau kutembak, katanya. 10 menit kemudian, Bajrangi dan Syahidah nggak pergi dari sana. Bajrangi tetap kekeh kalau dia butuh izin dari tentara jaga dan berjanji jika udah mengantarkan Syahidah ke orang tuanya, maka dia akan kembali. Akhirnya, hati sekomandan pun luluh juga. Mereka berdua kemudian mendapatkan izin untuk masuk ke Pakistan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika mereka beristirahat untuk makan dan minum, Bajrangi pun menyuruh Syahidah untuk makan dengan cepat karena ada polisi di sana. Ketika mereka pergi, para polisi itu mengejar mereka dan mencari borgolnya. Bajrangi bilang mereka nggak mengambil borgol. Buat apa mencuri borgol, katanya. Ternyata setelah digeledah, Syahidah yang mengambilnya karena berpikir itu adalah gelang. Mereka pun ditangkap polisi dan Bajrangi dianggap mata-mata India karena nggak punya paspor dan visa. Sementara itu, seorang reporter tengah mengabarkan sebuah berita di terminal. Di sana dia mendapatkan info dari warga sekitar kalau ada mata-mata India yang ditangkap. Karena itu berita yang panas, dia pun segera pergi. Sesampainya di kantor polisi, dia pun langsung mewawancarai Bajrangi dan merekamnya untuk berita. Ketika itu, mereka punya waktu yang singkat, jadinya Bajrangi nggak bisa menjelaskan begitu banyak. Bajrangi pun ditanya mengenai misinya ke Pakistan. Padahal berulang kali dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahidah ke orang tuanya. Di saat yang sama, Syahidah melihat gambar bukit di kalender. Dia pun menganggukkan kepala ketika Bajrangi bertanya apakah itu adalah tempat di mana dia tinggal. Polisi pun bertanya, kenapa Syahidah nggak bisa berbicara? Dia pun berkata kalau Syahidah nggak punya lidah sampai menekan mulut anak kecil ini. Bajrangi pun marah dan mengajar para polisi yang ada di sana, lalu melarikan diri. Reporter yang lagi meliput di depan kantor polisi pun segera mengikutinya. Ketika Bajrangi naik bis, reporter ini juga ikut naik untuk memata-matai Bajrangi. Di dalam bis, reporter ini menelpon polisi dan mengabarkan kalau dia lagi berada di dalam bis yang sama dengan Bajrangi dan menginformasikan nama bis itu. Bajrangi bertanya pada kernet bis tentang gambar yang dia tunjukkan. Semua penumpang pun dikasih lihat berharap ada informasi mengenai tempat tersebut. Di saat itulah si reporter menyadari kalau Bajrangi bukan mata-mata dan membuka penyamaran dirinya. Timing yang tepat sekali, karena ketika polisi mencegat bis ini, kernet bis dan para penumpang mengerti tentang keadaan ini dan menutupi fakta itu. Mereka bertiga pun udah bersembunyi di atas bis. Bajrangi dan Syahidah pun selamat dari kejaran polisi. Mereka bertiga pun setelah itu beristirahat di sebuah masjid sampai besok pagi. Bajrangi pun kaget ketika mengetahui kalau tempat dia beristirahat adalah masjid. Dia pun langsung keluar. Di situ dia bertemu dengan seorang ustadz dan berkata bahwa masjid itu terbuka untuk semua orang dan mempersilahkan kepada Bajrangi untuk masuk ke dalam. Di sana, Bajrangi menjelaskan semuanya kepada ustadz dan meminta informasi tentang daerah yang ada di gambar itu. Namun baik ustadz ataupun murid-muridnya, nggak ada yang tahu tempat tersebut. Di saat yang sama, patroli polisi pun kian ketat di luar sana. Untungnya, keberadaan Bajrangi dan Syahidah dirahasiakan oleh sang ustadz. Karena nggak mungkin keluar dengan patroli polisi di mana-mana, mereka pun akhirnya menyamar sebagai muslimah bercadar sehingga mereka bisa keluar dibantu oleh sang ustadz. Mereka bertiga pun diantar untuk melanjutkan perjalanan dengan rute yang aman dari patroli polisi. Bajrangi memang selalu memegang teguh kejujuran. Tapi beda dengan si reporter yang bernama Nawab ini. Nawab menyuruh Syahidah menyumbat knalpot mobil orang lain dengan pisang. Jadi ketika mobil itu mogok, Nawab berpura-pura membenarkan mobil tersebut. Sehingga mereka pun mendapatkan tumpangan. Tapi benar kata Bajrangi, ketidakjujuran itu hal yang gak dibenarkan. Mobil yang mereka tumpangi adalah mobil kepala polisi yang lagi cuti. Dia terpaksa masuk ke kantor karena mendengar ada mata-mata India yang masuk ke Pakistan. Suasana pun tambah tegang ketika kepala polisi ini menawarkan mereka untuk diantar sampai di rumah. Jadi ketika sampai di kantor polisi, mereka pun gak ada pilihan lain ketika kepala polisi ini menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengantarkan mereka bertiga.
Singkat cerita, kepala polisi pun akhirnya tahu bahwa yang dia tumpangi tadi adalah tersangkanya. Setelah menjalankan tipu muslihat mereka, untungnya mereka pun berhasil lolos dari situasi tegang ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan, menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan lain, menumpang menginap di satu tempat ke tempat lain. Perjalanan mereka pun mendekati daerah tinggal Syahidah. Namun, mereka belum menemukan di mana tepatnya rumah Syahidah. Sementara itu di India, Rasika mengkhawatirkan Bajrangi yang belum menghubunginya sejak keberangkatannya. Ayahnya pun kaget dan marah ketika mengetahui kalau Bajrangi pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Dayanan marah karena berprasangka buruk kalau orang Pakistan akan mencelakakan Bajrangi. Rasika pun marah karena sebab ayahnya yang memaksakan Bajrangi untuk mengantarkan Syahidah lah, sehingga Bajrangi memutuskan untuk pergi. Jika ayah terus seperti ini, aku juga akan pergi ke Pakistan sendiri, juga tanpa visa, kata Rasika. Kameramen Nawat juga ditangkap polisi dan dimintai keterangan tentang keberadaan Nawat. Dia diminta untuk terus menghubungi Nawat setiap 1 jam 1 kali. Di lain tempat, Bajrangi sempat berpikir untuk menyerahkan dirinya ke polisi, supaya mereka yang mencarikan keberadaan orang tua Syahidah. Namun Nawat mencegahnya dan berkata, "Kau bisa masuk penjara dan gak ada satu orang pun yang tahu keberadaanmu. Lagi pula polisi di sini belum tentu sepertimu yang berusaha keras. Mungkin mereka akan mencoba beberapa hari sebelum akhirnya Syahidah dibawa ke panti asuhan." Nawat pun memikirkan solusi lain. Dia mencoba menjual kisah ini ke stasiun TV sehingga mencari keberadaan orang tua Syahidah jadi lebih mudah. Tapi sayang, usahanya gagal karena nggak ada stasiun TV yang mau dengan berita tersebut. Berita kebencian mudah dijual, tapi kisah kasih sayang seperti ini malah nggak mendapatkan tempat, kata Nawat. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci, di mana di sana kabarnya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Di saat yang sama, Nawat mendapatkan telepon dari rekannya, dan dia memberitahukan kemana tujuannya setelah ini. Mendengarkan hal itu, polisi pun langsung gerak cepat ke sana, menyusul mereka. Sesampainya di tempat ibadah itu, Bajrangi pun langsung mengikuti ritual yang ada di sana, berharap Syahidah bertemu lagi dengan orang tuanya. Bajrangi nggak sadar kalau di sana ada ayah dan ibu Syahidah. Sayangnya, Syahidah saat itu tertidur dan nggak melihat kehadiran orang tuanya di sana. Sementara itu, Nawat melakukan reportase sendiri. Dalam rekaman itu, Nawat menceritakan tentang kisah Bajrangi yang nekat menembus perbatasan hanya untuk mengantarkan Syahidah ke orang tuanya. Nawat berharap dengan video ini, Bajrangi bisa mengantarkan Syahidah dan juga pulang ke India dengan selamat. Setelah itu pun dia mengupload video tersebut di YouTube. Di video tersebut, dia juga mengabarkan kalau stasiun TV menolak untuk menyiarkan berita ini karena kisah ini dianggap sampah dan buang waktu. Ketika lagi di warnet, Nawat melihat rekannya dan juga para polisi datang. Nawat sadar kalau lokasinya dan Bajrangi udah diketahui oleh polisi. Untungnya, Nawat dengan cepat menyusul Bajrangi, kemudian mereka pun lari dari lokasi. Ketika rekan Nawat menelpon, Nawat berkata kalau mereka sekarang menuju ke lokasi lain untuk mendoakan Syahidah. Akhirnya polisi pun pergi dari sana. Ketika lagi istirahat, Nawat mengabari kalau dia udah mengunggah video reportasenya ke YouTube, berharap videonya menjadi viral dan orang-orang membantunya menyebarkan pesan tersebut. Ketika melihat rekaman itu, ternyata nggak sengaja ibunya Syahidah terekam kamera Nawat. Mereka pun mengetahui si ibu baru turun dari salah satu bis dan mereka pun berencana akan melacak dari mana bis itu turun sehingga mereka bisa mengerucutkan daerah tempat tinggal Syahidah. Keesokan paginya, bis itu pun datang. Mereka langsung menanyai si supir. Dari informasi rute yang dilewati si supir, akhirnya diketahui kalau Syahidah berasal dari desa Sultanpur. पहले पड़ता है उर्सेल उर्सेल जिला सुल्तानपुर Sementara itu, video yang diunggah Nawat ke YouTube pun akhirnya diketahui polisi. Mereka memerintahkan untuk menyebarkan video itu ke semua stasiun polisi. Karena itulah, patroli polisi menjadi ketat. Bis yang mereka tumpangi pun akan diperiksa polisi. Namun Bajrangi menyuruh Nawat untuk tetap mengantarkan Syahidah dan dia akan menunjukkan dirinya ke polisi sehingga mereka berdua punya waktu untuk lari. Bajrangi pun kejar-kejaran dengan polisi dan mendapatkan pukulan. Dia pun akhirnya tertangkap. Sementara itu, Nawat berhasil mengantarkan Syahidah pulang ke desanya. Berkat perjuangan keras dari seorang Bajrangi, ibu dan anak ini pun berhasil bertemu kembali. रात को मिल गई हुई मंजिल
Sementara itu, Bajrangi dihajar habis-habisan oleh polisi dan disiksa di tahanan. Video yang Nawat upload pun menjadi viral, ditonton jutaan orang, bahkan kabar ini sampai ke India dan ditonton oleh Rasika. Semua media cetak memberitakan hal ini. Rakyat Pakistan bersimpati pada sosok Bajrangi, namun dari kepala polisi tetap nggak mau tahu dan tetap menganggap kalau Bajrangi adalah mata-mata India. Walaupun udah diketahui fakta bahwa Syahida memang menghilang di India, bapak ini nggak peduli. Seorang petugas yang ditugasi untuk menyiksa Bajrangi supaya mengaku pun sampai mencari tahu kebenarannya di India. Dia pun mendapatkan informasi bahwa memang benar kalau Bajrangi pernah datang ke sebuah kantor polisi bersama dengan Syahida. Lalu dia pun mengabarkan hal tersebut kepada atasannya. Namun si bapak laknat ini tetap memaksa bahwa Bajrangi harus mengaku sebagai mata-mata India, bahkan mengancam mencutikan petugas ini kalau dia nggak berhasil membuat Bajrangi mengaku. Petugas ini pun heran dengan pikiran atasannya, tapi untungnya dia masih punya hati nurani. Dia berpikir kalau seorang pria seperti Bajrangi sampai ditahan di penjara Pakistan seumur hidupnya, maka itu akan menodai kehormatan negaranya. Dia pun gak mau membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu, Nawat akhirnya dibantu oleh sebuah stasiun TV untuk menyebarkan berita ini. Nawat berkata bahwa Bajrangi saat ini ditahan di penjara Pakistan hanya karena permusuhan dua negara. Nawat mengajak para pemirsa untuk mengakhiri permusuhan ini, baik itu rakyat India ataupun Pakistan, supaya kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan penuh cinta, bukan kebencian, katanya. Nawat pun mengajak para pemirsa untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan untuk memastikan Bajrangi bisa kembali ke India dengan selamat. Kabar itu pun membuat kepala polisi kalang kabut dan panik. Dan benar aja, keesokan paginya, ribuan orang datang bergabung dalam aksi menuntut kebebasan Bajrangi. Dari sisi India maupun Pakistan, semuanya berkumpul di perbatasan. Nawat pun akhirnya bertemu lagi dengan Bajrangi, mengabari bahwa Syahida telah bertemu dengan orang tuanya. Nawat pun menyuruh Bajrangi untuk mengunjungi Pakistan lagi, tapi bukan dengan terowongan, melainkan dengan paspor. Semua orang pun mengantarkan Bajrangi dengan meneriakkan namanya. Bajrangi! 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 Sebenarnya, para tentara perbatasan gak mau membukakan pintu gerbang. Namun karena mereka kalah jumlah, terpaksa mereka mengalah dan membiarkan Bajrangi menyeberang. Orang-orang Pakistan pun membuka gerbang tersebut. Bajrangi dengan tertatih-tatih berjalan keluar menuju wilayah India, di mana Rasika dan keluarganya udah siap menyambut Bajrangi. Ketika Bajrangi menyeberang, Syahida pun menyusul untuk berpisah, mungkin untuk terakhir kalinya. Tapi Bajrangi udah keburu menyeberang dan hampir masuk ke wilayah India. Syahida nggak bisa memanggil Bajrangi karena udah terlalu jauh. Namun secara ajaib, Syahida berhasil berbicara lagi. Keinginannya untuk memanggil Bajrangi memicu suaranya keluar. Paman, itu kata pertama yang Syahida ucapkan. Dia bisa berbicara kembali bukan karena ritual yang macam-macam, bukan karena pengobatan medis, tapi keinginannya untuk berterima kasih pada Bajrangi, orang asing yang baik hati, yang peduli dan memastikan Syahida kembali ke orang tuanya lagi. Dengan mengutamakan kejujuran dan keyakinannya, walaupun harus dipukul, dia berhasil menuntaskan niatnya untuk mengantarkan anak yang terpisah dari ibunya. Cinta ternyata nggak punya batasan. Film ini adalah contoh yang tepat untuk membuktikannya. Cinta nggak punya kasta, teritori, atau agama. Berbuat baiklah pada semua orang tanpa memandang kasta, suku, apalagi agama. Karena salah satu tujuan hidup manusia adalah untuk melayani dan untuk menunjukkan kasih sayang dan keinginan untuk membantu orang lain. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak gini, silakan di-subscribe dan di-share. Saya Abesa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.